Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Fitria Almaisya, NIM 1131650 dari Universitas PPD. Di video saya kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai modul 4, yakni uji non-parametrik. Ada beberapa keuntungan dari menggunakan metode ini. Yang pertama ini, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunanya bisa lebih luas. Untuk penggunanya ini lebih fleksibel, dapat digunakan pada data yang tidak diketahui distribusinya. Kemudian ini yang kedua, dapat digunakan untuk level binominal dan ordinal. Nah, metode ini cocok untuk data kualitatif atau data kuantitatif relatif rendah, seperti data binominal, yakni hanya dua kategori, misal iya atau tidak, sukses atau gagal, dan data ordinal, data yang bisa diurutkan. Contohnya itu seperti skala kepuasan dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Nah, yang ketiga ini ada lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Karena datanya relatif lebih rendah, perhitungannya pun lebih sederhana dan mudah dimengerti. Yang pertama, ini ada penjelasan mengenai uji untuk satu sampel. Kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ada contoh soal, yakni data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Untuk datanya sudah saya pindah ke SPSS. Di sini ada pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang didistribusikan normal. Yang pertama ini kita buka new sheet, kemudian ke variable view. Sebelum kita mengisi data view, kita harus mengisi variable view. Untuk namanya ini berat, tipenya ini numerik karena angka, Y desimal menyesuaikan, label ini berat saus AB, kemudian value non, mesinnya non, kolomnya ini 8, lainnya left, dan measure ini scale. Kita ke data view langsung, kita ke analyze, kita pilih non parametric test, ke legacy dialogs, dan pilih one sample KS. Ini sebelumnya di sini guys. Nah, ini dipindah ke tes variable list. Untuk tes distributionnya ini normal, kita oke. Nah, muncul untuk datanya. Nah, di sini asimnya ini 0,200, sedangkan tingkat jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 itu diterima. Nah, ini kalau 0,200 dibagi 2, 0,100 ini lebih dari 0,05. Jadi H0 ini diterima. Distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Untuk selanjutnya, tidak ada dua sampel berhubungan atau dependent. Ini ada contoh soal di mana sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan dan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut. Nah, perusahaan sudah mengumpulkan sampel berupa 10 orang siswa sekolah dasar, dan di sini ada data berat badan siswa sebelum meminum obat atau suplemen tersebut dan sesudah meminum. Nah, untuk datanya sendiri sudah saya pindahkan ke SPSS. Langkahnya sama, untuk memindahkannya harus ke variable view terlebih dahulu. Di sini ada dua, yang pertama ini sebelum dan sesudah. Nah, untuk data missing value dan lainnya ini menyesuaikan. Untuk data view-nya ini ada 10 sampelnya ini. Untuk data view 10 sampel sudah saya pindahkan. Kita langsung ke analyze, kemudian non parametric test, kemudian ke to relate samples ini ya. Nah,
Kemudian kita pindahkan ini berat badan sebelum di variabel 1 dan berat badan sesudah di variabel 2. Kita pilih ininya Wilcoxon. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini sama 451. Kemudian asimnya ini 0,016 dan ini dasarnya ini jika probabilitas lebih dari 0,5 maka H0 diterima, dan ini sebaliknya. Di sini asimnya ini 0,16 dibagi 2 ini 0,008. Jadi ini probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada uji data 2 sampel tidak berhubungan atau biasa disebut independen. Nah, ini ada contoh soal perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Nah, untuk datanya ini udah aku pindah, saya pindah. Ada 25 sampel. Yang pertama langkah-langkahnya langsung ke variable view, kita isikan. Di sini ada salesman dan kelompok, kemudian merit, white, 0. Untuk value-nya ini seperti ya, 1 sama dengan pelatihan, 2 tanpa pelatihan. Non keluarnya ini 8, lainnya menyesuaikan, measure-nya ini scale. Nah, selanjutnya kita langsung ke data view, kita isikan saja datanya. Dan langsung aja ke non-parametric test, legasi dialog, kemudian ke independent sample. Nah, ini sudah sama. Untuk variabel salesnya ini ke tes variabel, dan untuk kelompok ini ke grouping variabel. Untuk tes tipenya ini main white new, bersama ya, kita main white new. Grupnya ini di 1, grup 2 ini 2. Jadinya kita oke. Ini untuk datanya 17,975, semua ukurannya sama. Kemudian di sini ada asimsiknya 0,00. Nah, di sini H0 itu sama dengan kedua populasi identik, dan H1 ini kedua populasi tidak identik atau berbeda. Jika probabilitas lebih dari 0,05, H0 diterima. Di sini terlihat kalau di sini 0,05. 0,00. Nah, jadi probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ini ditolak. Selanjutnya, uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dependen. Ini nomor 4. Ada contoh soal. Datanya sudah saya pindah. Ada contoh soal, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dari produk biskuitnya. Kemudian keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan kelapa.
Perusahaan ini ingin mengetahui tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilahkan kepada 10 orang atau 10 sampel ini untuk mencicipi lalu memberikan nilai setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Pertanyaannya adalah, dari keempat rasa tersebut manakah yang memiliki mutu yang sama? Langkahnya sama, kita ke variabel view, kita masukkan ada 4 variabel. Yang pertama coklat, strawberry, keju, kelapa, tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, label tidak ada, value-nya non, missing non, kalau menyesuaikan, align menyesuaikan, dan measure scale. Kita ke data view, masukkan 10 data di masing-masing variabel. Kita langsung aja ke analyze dan parametric test, kemudian ke correlate sample. Nah, kita pindah seperti ini, kita pindahkan semua satu-satu. Ini untuk tes tipenya ini Friedman, kita oke langsung aja. Nah, untuk ranknya ini coklat 3,10, strawberry 1,90, keju 3,80, kelapa 1,20. Untuk SIM-nya ini 0,000. Nah, untuk hipotesisnya H0 sama dengan populasi dalam suatu blok adalah identik. Nah, untuk H1 ini sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan ini probabilitasnya adalah 0,000. Maka di bawah probabilitasnya di bawah 0,05 maka H0 ini ditolak. Yang pertama ini menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Nah, di sini ada 30 data sampel, kebetulan udah saya pindahkan. Untuk variabelnya ini hanya satu, yakni nilai. Untuk tipenya numerik, Y, desimal, dan lainnya ini menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian di sini data view-nya ada 30 data sampel yang udah saya pindahkan. Ini menggunakan uji untuk satu sampel saja. Kita langsung aja ke analyze, kita ke non-parametric test, legasi dialog, one sample KS. Ini sebelumnya harusnya di sini ya. Nah, dari nilai ini kita pindah ke test variable list. Untuk tes distributionnya ini normal, kita oke. Nah, muncul untuk N-nya 30 dan untuk asymmetric-nya ini 0,184. Nah, ini dibagi 2, 0,92. Nah, jadi dinyatakan H0 bila distribusi datanya ini normal. Nah, karena sampelnya ini di atas probabilitasnya di atas 0,05 maka H0 diterima. Selanjutnya kita langsung ke latihan nomor 2. Di sini ada seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dan memberikan 4 metode A, B, C, D. Di setiap minggunya ada 3 skala ordinal, yakni buruk, sedang, dan baik. Nah, kita buka dulu. Untuk datanya ini udah aku pindahkan seperti ini. Di sini kita menggunakan uji data 3 atau lebih sampel berhubungan. Ini adalah materi penjelasan keempat tadi.
untuk variable view-nya ini ada 4, A, B, C, D. Untuk tipenya ini numerik karena angka, weight-nya 8, desimalnya di sini belakangnya ada 2. Label nggak usah diisi, mau diisi juga nggak apa-apa, metode A, metode B, atau metode C gitu, atau metode A minggu 1 gitu. Nah, untuk value-nya ini non, misi non. Kolom ini menyesuaikan, align-nya juga menyesuaikan. Measure-nya ini scale dan row-nya input. Nah, untuk datanya sendiri, setiap variabel ada 20 data. Kita langsung aja ke analyze, ke non-parametric test, legacy dialog, kemudian ke correlate sample yang ini. Nah, ini karena tadi udah aku coba sebelumnya, jadi udah kepindah ke tes variabel. Nah, jadi di menu kalian nanti dari tes variabel sini pindahin ke tes variabel ya, dari A, B, C, dan D ini dipindah ke tes variabel dari sini ke sini. Untuk tes tipenya ini fragment, kita oke. Nah, muncul untuk main ring-nya muncul untuk A 2,03, B 2,83. Nah, ini untuk asymmetric-nya ini 0,03, yakni H0 jika gimana soalnya. Nah, di ini seorang guru ingin mengetahui respon siswa. Nah, karena asimnya 0,03, jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 ini diterima. Sedangkan jika probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Ini 0,03 ini dibagi 2, dan hasilnya tuh tetap di bawah 0,05, atau probabilitasnya ini tuh di bawah 0,05, maka H0 ini ditolak, dan perlakuannya cenderung menghasilkan output yang buruk begitu. Langsung aja kita ke soal nomor 3. Nah, di sini udah saya pindah untuk soal nomor 3 untuk datanya, dan untuk variable view-nya ada 2. Yang pertama ini ada sebelum dan sesudah. Untuk tipenya ini numerik, W8, desimalnya 0. Kemudian untuk value non, misi non, kolom 8, lainnya ini dan measure, lainnya ini menyesuaikan, measure-nya ini scale. Nah, di sini kita menggunakan uji data 2 sampel berhubungan, karena ini berhubungan ya. Kita langsung ke analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita relate sample. Nah, kita pindah untuk sebelum itu variabel 1, dan sesudah ini ke variabel 2. Untuk tes tipenya ini Wilcoxon. Oke, kita oke. Nah, ini di sini hasilnya ini 0,64 ya, 66. Bila probabilitasnya di atas 0,05, maka H0 diterima. Bila probabilitasnya di bawah 0,5,
0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini simsiknya ini 0,64, ini nanti dibagi 2, 0,32. Ya, berarti probabilitasnya ini lebih dari 0,05, maka H0 ini diterima. Jadi minuman suplemen ini, suplemen obat kuat berlari ini memiliki khasiat gitu yang sesuai. Untuk penjelasannya ini udah.